Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta ketua kelasnya ya untuk memimpin doa bersama. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Masuk semua hari ini? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Karena? Oh iya, karena dispen. Oke. Sekarang saya absen dulu. Satu persatu. Agin, Agustina, Alda Risma, Aluna, Anggun Amanda, Anggun Siska, Ani Korea, Anastasia, Anissa Salwa, Azahra, Aulina. Oh ya, itu yang dispen ya berarti. Bribma Puri, Bunga Aulia, Chelsea, ya dispen. Cynthia Putri, Citra Oktavia. Oke, berarti lengkap kecuali yang dispen tadi ya. Oke, sebelum ke materi ini, saya mau mengingatkan, kemarin kita materi sebelumnya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira gimana kaitannya dengan teknologi sekarang? Dengan KBM, kegiatan pembelajaran, apakah sangat membantu atau tidak? Sangat membantu. Iya, sangat membantu ya. Dengan canggihnya teknologi itu bisa sangat membantu pembelajaran. Tapi kira-kira ada sisi negatifnya enggak dengan kecanggihan itu? Apa coba sebutin satu anak dengan canggihnya teknologi itu kira-kira apa dampak negatifnya? Coba Aluna. Terlalu sering bermain HP, benar ya? Iya. Jadi dengan canggihnya teknologi itu tidak serta-merta membawa dampak positif bagi kita. Jadi ada juga dampak negatifnya. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih ini. Jangan sampai kita terbawa arus yang tidak baik. Oke, sebelumnya biar kalian semakin fokus lagi, ada sedikit ice breaking tentang ibu berkata. Mungkin udah pernah? Jadi silahkan dilakukan apa yang diperintahkan oleh ibu berkata. Paham ya? Coba kita tes siapa yang fokus dan tidak fokus. Ibu berkata, silakan pegang dagu. Ibu berkata, silakan pegang mata. Silakan pegang hidung. Kenapa masih tidak fokus semua? Ada kata ibu berkatanya enggak tadi ya? Iya. Jadi yang dilakukan ketika ada kata ibu berkata. Ulangi sekali lagi. Ibu berkata, silakan pegang hidung. Ibu berkata, silakan pegang mata. Ibu berkata, silakan pegang dagu. Silakan pegang kepala. Udah nggak ada yang salah ya berarti? Ya, berarti tandanya fokus semua. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, di materi kali ini nanti, tujuan pembelajaran kita adalah itu. Kalian nanti bisa menjelaskan tentang cabang iman. Yaitu cabang iman di sini ada 4. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib
orang lain. Kemudian membacakan dalilnya, menganalisis caranya, cara memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, sama menutup aib orang lain, sama bisa membiasakan sikap di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang sering kita lakukan, ya, mengucap syukur, mengucap hamdalah atau alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Terus menjaga lisan. Nah, ini yang sering banget mungkin kita terlewat, menjaga lisan. Karena wanita itu fitrahnya emang suka ngomong, suka berbicara. Jadi emang harus ribuan kata yang dikeluarkan setiap harinya. Itu fitrah wanita. Tapi jangan sampai kita jadi tidak menjaga lisan kita. Kita mudah berkata kasar, berkata jorok. Itu jangan sampai. Jadi kita harus bisa menjaga lisan supaya kita termasuk orang yang beriman. Ini ada sedikit video sebentar. 托付。Oke, sudah selesai videonya. Kira-kira pelajaran apa atau hikmah apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Mungkin ada yang mau angkat tangan? Coba Anggun Siska, silakan dijelaskan. Dari video yang kita tonton tadi dapat diambil hikmahnya bahwa orang tersebut sangatlah amanah karena dia merasa amanah yang dia bawa itu adalah janji yang harus dipenuhi. Ya, tepuk tangan buat Anggun Siska. Benar ya? Jadi dari video tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran bahwa janji yang kita buat dengan orang lain itu harus kita tepati. Jadi kita harus amanah menjaga kepercayaan seseorang karena janji itu adalah hutang. Makanya kenapa wajib ditepati. Padahal di situ seseorang tersebut sebenarnya juga punya tanggungan yang lain. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Iya, menjaga istrinya. Padahal istrinya tuh sedang sakit, butuh biaya pengobatan. Tapi dia rela meninggalkan sebentar demi menjaga janji tersebut. Demi menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Terus akhirnya happy endingnya dia ketemu juga dengan yang menitipkan amanah kepadanya. Terus dia bisa apa? Dia bisa mendapatkan biaya pengobatan juga buat istrinya. Jadinya istrinya bisa terbiayai dengan dia menjaga amanah tersebut. Di situ ada kata-kata, jadi tidak punya uang bukan berarti tidak punya moral. Sekarang kita langsung diskusi kelompok. Silakan dibuat kelompok. Kelompoknya bisa 5 atau 6 siswa.
Nanti langsung satu baris gini aja ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi masing-masing membuat PowerPoint disertai dengan akhirnya quotes. Quotes tentang PowerPoint tersebut, tentang materi yang dibagikan. Nanti bisa menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, sama menutup aib orang lain. Nah, materinya bisa silakan di-scan dulu dari barcode tersebut. Udah di-scan semua ya berarti barcode-nya? Sudah. Ya, silakan dibuka tautannya dari barcode tersebut. Di situ ada materi tentang materi yang akan kalian diskusikan. Jadi topik yang akan kalian diskusikan nanti ada di buku di situ, dari link itu. Nanti setiap kelompok silakan membuat PowerPoint. PowerPoint-nya singkat aja. Bisa diisi, yang pasti yang pertama cover ya. Ada pengertian, contoh perilaku, sama manfaatnya. Kemudian diakhiri dengan quotes atau kata-kata yang menganjurkan kita harus melakukan perbuatan itu. Sekreatifnya kalian bisa dibuat di Canva atau biasanya ngedit di apa, itu silahkan dibebaskan. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Nanti silahkan dikirim ke WA saya, ditampilkan di sini. Bisa berkumpul sama teman-teman kelompoknya. Diskusinya? Ya. Sekarang setiap kelompok silakan presentasi ke depan. Dipresentasikan hasil PowerPoint yang dibuat tadi. Jadi nanti anggota kelompok semuanya maju ke depan, sama nanti ada satu anak yang operator di sini ya. Oke, silakan sekarang urut mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yuk, oh ini toh. Tak tone dulu. Yang pilih. Tuh pilih. Opening dulu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang menepati janji. Nama kelompok: Aruna Prastanti, Anggun Amanda Dewi, Anggun Siska, Akilas Mestin, Aulia Ramadhani, Aziza Safira. Pengertian: salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Macam-macam. 1. Janji kepada Allah. Misalnya saat kita melakukan kebaikan amal soleh, hati menjadi tentram. Sebaliknya, setiap melakukan keburukan atau dosa, kebimbangan dan keresahan hati yang didapat. Itulah fitrah yang seharusnya memandu setiap langkah manusia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati. Janji yang dibuat di antara sesama manusia seperti perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya. Manfaat memenuhi janji
janji antara lain: 1. Mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya. 2. Menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman. 3. Menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. 4. Dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Quotes, jaga komitmenmu bahkan ketika kamu tidak menginginkannya. Tidak ada yang lebih penting daripada menepati janji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kira-kira dari presentasi kelompok 1? Mungkin kelompok 2 akan memberikan feedback. Presentasi dari kelompok 1 sudah bagus. Materi tentang menepati janji sudah disampaikan dengan baik. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Berarti sudah jelas ya materi yang disampaikan dari kelompok 1 tentang menepati janji? Sudah tersampaikan semua? Ya, sudah paham ya. Oke, silakan duduk kelompok 1. Sekarang silakan maju kelompok 2. Bisa maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang mensyukuri nikmat yang berjudul hidup lebih bahagia dengan rasa syukur. Dengan saya Arin Yaswanini, saya Anastasia Nurul Arafah, saya Asel Sutradari, saya Andini Kusumawati. Pengertian: syukur adalah rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah, baik melalui hati, ucapan maupun perbuatan. Dalam Islam, syukur adalah bentuk ibadah yang menunjukkan pengakuan atas karunia Allah. Manfaat: 1. Mendapat tambahan nikmat. 2. Menenangkan hati dan jiwa. 3. Menghindarkan dari sifat iri dan dengki. 4. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh: mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan rezeki, memanfaatkan kesehatan dan beribadah dan berbuat baik, bersyukur atas keluarga dengan menjaga hubungan baik, menghargai hal kecil seperti udara yang kita hirup. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atasmu, karena dengan begitu kamu tidak merasakan nikmat Allah terhadapmu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok. Oke, sekarang silakan kelompok 4 memberi feedback untuk presentasi kelompok 3. Untuk presentasinya sudah selesai dan bagus, materi yang disampaikan bermanfaat. Oke, terima kasih. Kelompok 3 silakan duduk. Kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menutup aib orang lain. Pengertian: aib adalah celah, cacat, ista, noda, perilaku hina atau ada juga bermakna. Kiasan yaitu orang di muka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia disebabkan sifatnya yang rahasia. Biasanya hanya diketahui oleh yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Contoh perilaku. 1. Selalu berpikir sebelum berbicara. 2. Senantiasa berpikir setiap waktu. 3. Memposisikan diri sebagai muslim yang benar. Manfaatnya. 1. Tetap terjaganya harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. 2. Adanya ketenangan, kedamaian, jauh dari kegaduhan dan keresahan, kegigihan, serta balas dendam dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Quotes: tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 4. Dari kelompok 1 silakan memberi feedback untuk kelompok 4. Presentasi dari kelompok 4 sudah baik. Materi tentang menutup aib orang lain sudah tersampaikan dengan tepat. Oke, terima kasih. Beri aplaus sekali lagi. Boleh duduk silakan. Udah selesai ya. Jadi udah diskusi, udah presentasi. Nah, sekarang silahkan dikerjakan ini LKPD, ada LKPD terkait materi. Jadi silahkan semuanya scan barcode yang di depan. Bisa di-scan. Setelahnya nanti kalau udah dibuka link tautannya baru dikerjakan. Udah pada di-scan barcode-nya? Nah, di situ ada link atau tautan dari tugas terkait materi ini. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Di situ bentuknya teka-teki silang. Bisa dikerjakan dulu ya. Kalau udah selesai semua, silahkan ada perwakilan 10 anak. Nanti milih satu anak milih mau jawab nomor berapa. Silahkan maju ke depan. Ayo boleh, silahkan maju ke depan. Ditunjuk nomornya dulu. Ditunjuk nomornya, kamu bilang nomor. Yang terakhir layar sentuh. Nomor berapa? Nomor 1. Nah, itu jadi soalnya itu. Coba dibaca. Salah satu akhlak mulia yang diajarkan Islam yang berarti menepati apa yang telah dijanjikan. Berarti jawabannya? Menepati janji. Ya. Kira-kira benar apa salah ini nanti? Benar. Iya, benar ya? Iya, tepuk tangan. Sekarang silahkan selanjutnya. Ini boleh ya, nggak harus urut nomornya. Kalian boleh milih terserah.
Silakan siapa? Bu saya. Ya. Nomor 3, oke. Menjaga kata-kata agar tidak menyakiti orang lain adalah bagian dari menjaga lisan dalam Islam. Lisan. Ya, benar ya, tepuk tangan. Sekarang yang ketiga, silakan maju. Pilih nomor berapa? Nomor 6. Sebuah kata yang menunjukkan sifat orang yang selalu berbuat sesuai dengan yang dijanjikan. Amanah. Ya, benar nggak amanah? Benar, amanah. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan yang nomor 4. Yang keempat silakan maju ke depan. Pilih nomor berapa aja boleh. Nomor 9. Janji yang dibuat harus dipenuhi menjaga kehormatan diri. Dipenuhi ya. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya. Oke, nomor 8. Jika seseorang merasa bersyukur, maka dia akan menghargai segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Berarti jawabannya menghargai. Oke, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, silakan. Nomor 2. Tindakan ini menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas segala karunia-Nya yang diberikannya. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Oke, betul. Kasih tepuk tangan. Silakan selanjutnya. Kurang dikit lagi. Silakan selanjutnya. Nomor 4. Menutup kekurangan orang lain tanpa menyebarluaskannya disebut juga menutup aib orang lain. Ya, berarti jawabannya menutup aib ya. Oke, betul. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kurang 3 lagi. Ya. Nomor 5. Salah satu akibat dari ingat janji adalah hilangnya kepercayaan dari orang lain. Berarti jawabannya kepercayaan. Ya, betul. Kasih plus. Selanjutnya. Ya, nomor 7. Di dalam ajaran Islam, menepati janji adalah bagian dari tanda orang yang beriman. Beriman ya. Oke, betul. Kasih plus. Selanjutnya, terakhir. Siapa yang mau maju? Terakhir, nomor 10. Oke. Ya, nggak ada pilihan ya, jadi harus nomor 10. Silakan. Menutupi aib orang lain adalah bagian dari menjaga kehormatan dalam kehidupan sosial. Berarti jawabannya kehor. Ya. Betul. Kasih aplaus buat kita semua. Berarti betul semua. Dari materi yang kita pelajari, kira-kira apa yang dapat kalian ambil hikmahnya atau yang kalian pahami apa terkait tadi, keempat tadi, menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, sama menutup aib orang lain. Kaitannya sama tanda beriman apa? Keempat ini tadi apa? Kalau bisa, ya cabang iman. Berarti kalau bisa memenuhi keempat ini berarti dia? Iya, berarti dia bisa dikatakan orang yang beriman. Jadi tidak hanya berislam aja, tidak hanya Islam KTP, tapi dia juga beriman. Jadi kalau bisa kita juga harus menepati janji. Terus kalau mendapatkan nikmat
kita mensyukuri nikmat. Jadi nikmat itu tidak hanya yang terlihat enak aja, tidak hanya dari sekedar materi. Misal kita menganggap nikmat itu kalau kita lagi banyak uang itu nikmat, itu tidak ya. Jadi nikmat itu bisa semuanya, misal nikmat sehat, terus kita diberikan teman yang baik, kita berada di lingkungan yang baik, itu berarti nikmat. Berarti itu juga wajib kita syukuri. Terus menjaga lisan. Kenapa kita perlu menjaga lisan? Kenapa? Yang keras? Agar? Ya, agar tidak melukai hati orang lain. Tadi Alona menjawab. Betul ya, jadi kenapa kok kita perlu menjaga perasaan orang lain? Karena namanya, kalau kita sudah membuat sakit hati orang lain, berarti kita membuat dosa dengan orang tersebut. Berarti, gimana dosa kita bisa dimaafkan? Berarti kita harus minta maaf secara langsung. Padahal kita tidak tahu lisan kita yang mana yang menyakiti orang lain. Makanya kita harus hati-hati dalam berucap. Kita harus hati-hati dalam menjaga lisan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kemudian, kenapa menutup aib itu penting? Apakah kita pengen aib kita diketahui oleh orang lain? Tidak. Jadi itu alasannya. Kenapa kita harus menutup aib orang lain? Karena kita sendiri juga tidak mau kalau aib kita diketahui oleh orang lain. Apalagi disebarkan kepada orang lain. Yang tidak baik yaitu tidak boleh. Selanjutnya ini nanti untuk refleksi kalian terkait materi bisa di-scan itu nanti. Coba di-scan dulu, silakan. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Buat refleksi kalian. Jadi di situ ada sedikit soal-soal, bisa dikerjakan. Sudah di-scan semua ya? Nah, ini sekarang tugasnya nanti di rumah. Kalau tadi, link tadi nanti sudah langsung tahu nilainya berapa. Terus ini ada tugas di rumah yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi silakan dikerjakan sama dipelajari bab selanjutnya. Oke, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing, kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.